Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama saya Wahyu Handoko, channel tutorial Tescom IQ. Di tutorial sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula function yang ada pada sheet ke-49. Namun di tutorial kali ini kita akan membahas tentang rumus formula function yang ada di sheet ke-50. Oke, langsung saja kita buka program Excel-nya yang ada pada sheet ke-50. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, pada sheet ke-50 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkolaborasikan sebuah fungsi rumus formula VLOOKUP dan if banyak tabel. Di tutorial sebelumnya kita membahas di sheet ke-49, yaitu bagaimana cara membuat kode secara otomatis pada program Microsoft Excel dengan pemanfaatan sebuah rumus formula function yang ada pada sheet ke-49 ini. Namun di tutorial kali ini kita akan membahas di sheet ke-50, yaitu bagaimana cara kita mengkolaborasikan VLOOKUP dan fungsi rumus formula if dengan fungsi banyak tabel. Baik, langsung saja bagaimana cara kita menggunakan fungsi rumus formula tersebut. Langsung saja kita eksekusi di sheet ke-50 ini. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, langsung saja tutorial di sheet ke-50 ini kita buka, kita eksekusi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Nah, di sini di sheet ke-50 ini saya telah memiliki sebuah tabel seperti ini, atau saya telah menyiapkan sebuah tabel di mana tabel ini ada 4 tabel acuan yang nantinya akan kita isi berdasarkan kriteria tabel dan kriteria nama buah yang ada pada masing-masing tabel tersebut. Nah, di sini tugas kita nantinya akan kita cari harga per kilonya sesuai dengan kriteria lokasi Bondowoso. Nah, untuk lokasi di Bondowoso, nama buahnya adalah avocado. Untuk kategori A, ini harganya berapa per kilonya. Untuk BWI untuk BWI kategori D, untuk buah anggurnya ini harga per kilonya berapa. Nah, untuk mengetahui harga per kilo tersebut, kita akan mengkolaborasikan fungsi rumus VLOOKUP dan if, dan tabel acuannya yaitu ada 4 tabel di sini. Oke, langsung saja bagaimana cara kita mengkolaborasikan rumus formula tersebut. Silakan tonton tutorial kali ini sampai habis atau sampai selesai. Jangan kemana-mana, langsung saja kita eksekusi di tutorial kali ini. NTX Production. Oke, langsung saja di langkah yang pertama ini kita akan mencari harga per kilonya berdasarkan kriteria lokasi Bondowoso. Kategorinya adalah kategori A, kemudian buahnya adalah buah avocado. Nah, untuk mengetahui nama buah avocado dan jenisnya, yaitu adalah kategorinya adalah kategori A, lokasinya adalah Bondowoso. Ini tergantung pada lokasinya sesuai dengan tabel acuannya. Nah, caranya kita ketik
fungsikan rumus yang pertama, yaitu fungsi rumus sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP yang pertama adalah lookup value. Lookup value kita akan mencari nama buah yang ada pada sel E5. Kemudian titik koma untuk tabel array kita fungsikan sebuah rumus if. Untuk tabel arraynya kita fungsikan sebuah rumus if. Kemudian buka kurung. Nah, untuk if itu sendiri di sini VLOOKUP kita kolaborasikan dengan if. Untuk if itu sendiri logical test yang pertama akan kita cari logical testnya, yaitu ada pada sel C5, yaitu BWS. Kemudian sama dengan, maka if untuk C5 di sel C5 ini sama dengan sebelumnya di sini untuk itu kita beri nama terlebih dahulu ya. Namanya perlu kita beri namanya terlebih dahulu. Untuk ini kita hapus terlebih dahulu. BWS kita hapus. Nah, ini kita hapus ya. Delete. Oke. Karena di sini sebelumnya sudah kita beri nama. Kemudian pro. Nah, ini kita hapus. Kita delete. Nah, kemudian situ bondo adalah sit. Ya, oke. Kita delete. Nah, oke, selesai. Nah, sebelum kita mencari harga per kilonya, kita tabelnya kita beri nama terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam pencarian harganya di sini. Nah, di sini fungsi rumus formula ini difungsikan bagi data yang telah ditentukan kriterianya, telah ditentukan harganya atau buahnya sudah ditentukan, jadi kita menggunakan fungsi rumus tersebut. Nah, untuk sebelum kita menggunakan fungsi rumus formula tersebut, kita beri nama terlebih dahulu untuk tabel acuannya. Ini untuk memberi namanya boleh kalian menggunakan pada menu formulas, yaitu name manager atau define name. Boleh kalian langsung diketik di sini saja. Untuk Bondowoso kita ketikkan data titik BWS. Oke, kemudian untuk tabel yang kedua yaitu adalah Banyuwangi. Kita beri nama BWI. Banyuwangi dt.bwi dan kita enter. Sedangkan untuk Probolinggo kita beri nama dt.probolinggo pro, kemudian kita enter. Kemudian situ bondo kita beri nama datanya, kita beri nama dt.sit. Oke, selesai. Setelah kita beri nama tabel acuannya, langsung kita fungsikan sebuah rumus formulanya, yaitu yang pertama fungsi rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya yang akan kita cari adalah nama buah avocado. Kemudian titik koma untuk tabel arraynya kita fungsikan, kita kolaborasikan dengan fungsi rumus if. Selanjutnya untuk logical testnya, di sini logical testnya yang akan kita cari kriterianya adalah logical test yang pertama, yaitu adalah di sel C5. Jika if, maka if jika di sel C5 sama dengan C5 ini sama dengan tanda kutip
BWS, ya BWS, kita tutup, kita akhiri dengan tanda kutip, kemudian BWS, maka untuk value if true-nya adalah dt data, maka untuk value if true-nya kita gunakan tabel data BWS. Kemudian maka lagi if jika di sel C5 ini sama dengan BWI, tanda kutip BWI, maka tabel acuan yang kita gunakan adalah value if true-nya adalah Probolinggo, yaitu BWI adalah data BWI. Oke, kemudian maka if lagi sampai habis tabel ini yang kita cari, maka if lagi logical testnya jika di sel C5 ini sama dengan pro, maka tabel yang kita gunakan adalah data pro. Oke, kemudian jika if lagi ini pro, dan yang terakhir tinggal kita balas jawabannya adalah value if false-nya. Untuk value if false-nya langsung saja kita isi data sheet. Selain daripada itu, ini data pro, selain daripada itu adalah data sheet. Kemudian tinggal kita tutup kurung sebanyak 1, 2. Ini untuk tutup kurung awal yang ini tidak usah dihitung, karena nantinya akan kita lanjutkan untuk call index number-nya, akan kita lanjutkan ke fungsi if berikutnya yang kita hitung mulai dari ini 1, 2, 3, maka tutup kurungnya sebanyak 3. Kemudian maka lagi if ini untuk call index number, untuk rumus VLOOKUP call index number-nya. Untuk logical testnya kita arahkan ke kategori yang ada pada sel D5 sama dengan tanda kutip kategori A, maka kolom yang digunakan adalah kolom yang semuanya sama. Kolom untuk kategori A ada pada kolom yang kedua, maka kita ketikkan kolom yang kedua. Selanjutnya maka if lagi jika if di kategori yang ada pada sel D5 ini sama dengan B, kategori B, maka kolom yang digunakan adalah kolom yang ketiga. Kemudian maka lagi jika if yang ada pada sel kolom D5 ini sama dengan tanda kutip C, maka kolom yang digunakan adalah kolom yang keempat. Kemudian yang terakhir selain daripada itu nih, karena di kolom C ini untuk kolom C, untuk kolom D yang terakhir selain daripada itu dia adalah kolom yang ke-5. Kemudian kita tutup kurungnya sebanyak untuk if kolomnya, untuk call index numbernya
ini ada 1, 2, 3, ada 3 if, maka tutup kurungnya sebanyak 3. Oke, kemudian untuk range lookupnya kita exact match saja, kemudian kita enter. Oke, kita telah mendapatkan harga per kilonya untuk lokasi Bondowoso BWS. Kategorinya adalah A, buahnya adalah buah avocado. Ini untuk avocado kategori A ini ada nilainya, harga per kilonya adalah 10.000. Lalu bagaimana jika data tersebut ini lokasinya adalah Banyuwangi dan kategori D, kemudian buahnya adalah anggur. Untuk kategori D di Banyuwangi anggur, kategori D di lokasinya adalah Banyuwangi. Tinggal kita tarik rumus tersebut ke bawah. Nilainya adalah 12.000. Kita cek BWI untuk D untuk jenis buahnya adalah anggur. Ini adalah anggur adalah 12.000. Selanjutnya yaitu lokasinya adalah BWS. Untuk nama buahnya adalah avocado, kategorinya adalah kategori C. Maka yang jika ingin mengetahui harga per kilonya adalah BWS dan kategorinya adalah C, kemudian buahnya adalah avocado. Untuk mengetahui harga per kilonya maka tinggal kita tarik ke bawah. Untuk avocado kategori C, lokasi BWS atau Bondowoso, harganya adalah 6.000. Kita cek di Bondowoso. Nih Bondowoso, kategori C, buahnya adalah buah avocado, 6.000. Ya, benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kita coba Banyuwangi. Kita coba lagi Banyuwangi, lokasinya adalah Banyuwangi, buahnya adalah buah anggur, kategori buahnya adalah buah kategori A. Untuk Banyuwangi, untuk kategori A, buahnya adalah anggur. Anggur harganya 22.000, sudah benar. Nih, untuk anggur kita beri tanda, sudah benar ya. Nah itu anggur untuk Banyuwangi, lokasi Banyuwanginya 22.000. Nah disinilah fungsi penggunaan atau fungsi kolaborasi rumus VLOOKUP dan if digunakan untuk mencari untuk mengambil data berdasarkan kriteria tabel, kriteria kolom, dan kriteria nama yang akan kita ambil nilainya. Di sini untuk menggunakan kolaborasi rumus formula ini perlu kalian tentukan terlebih dahulu harga data atau nama atau kriteria atau tabelnya yang kalian tentukan. Jadi untuk menggunakan fungsi rumus ini tentukan terlebih dahulu. Jika itu nama barang, maka gunakanlah nama barang yang telah ditentukan untuk sebuah usaha. Jika harganya telah ditentukan, maka kita bisa menggunakan sebuah rumus kolaborasi rumus VLOOKUP dan if ini. Oke, untuk selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Oke, saya kira cukup sekian untuk penggunaan fungsi rumus formula function yang ada pada program Microsoft Excel. Bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut. Mudah-mudahan di tutorial kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di perkantoran, baik itu di sebuah lembaga pendidikan, atau berbagai macam-macam instansi lainnya. Bahkan sekaligus jika Anda sedang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mudah-mudahan dengan adanya tutorial ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebuah referensi. Baik, saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya pada sore hari ini. Bagaimana cara mengkolaborasikan rumus VLOOKUP dan if pada
fungsi banyak tabel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut dan bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut dan bagaimana cara mengkolaborasikan fungsi rumus formula tersebut. Mungkin bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Adiandoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.